Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Anggota kelompok kami yang pertama, Dian Ika Safitriana, NIM 2320011. Yang kedua, Tri Mulyani, NIM 2320040. Yang ketiga, Ahmad Dalil Rohman, NIM 2320064. Dan yang terakhir, Muhammad Zidni Hilman dengan NIM 2320075. Kurikulum 2013. Di sini kami menjelaskan tentang definisi, tujuan, dan karakteristik. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara seimbang dan berjalan secara integratif. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan penyempurnaan dari KTSP. Tujuan kurikulum 2013 yaitu yang pertama, mencetak pribadi yang beriman, terus mencetak pribadi yang produktif, pribadi yang kreatif dan efektif, dan juga bisa mewujudkan siswa yang berkontribusi aktif terhadap masyarakat dan peradaban dunia. Karakteristik kurikulum 2013 yaitu menyeimbangkan sikap dan intelektual. Selain siswa diberikan pengetahuan secara umum, guru juga bisa mengajarkan sikap terhadap siswa, bagaimana cara bersikap yang baik dan benar. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah menerapkan hal-hal yang dipelajari di sekolah ke dalam masyarakat. Selanjutnya, memberi waktu yang leluasa untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini merupakan karakteristik khusus dari kurikulum 2013, di mana sikap, pengetahuan, dan keterampilan dijadikan sebagai satu kesatuan yang seimbang dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya yaitu kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Pengembangan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif. Dan yang terakhir adalah rencana pelaksanaan pembelajaran selalu dikembangkan dari setiap kompetensi dasar di dalam mata pelajaran di dalam tingkatan yang berbeda. Kurikulum 2013 revisi. Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum 2013 atau dikenal dengan Kurtilas, yang menggantikan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pada kurikulum 2013 sempat terjadi revisi. Adapun bentuk revisi yang terjadi antara lain, yang pertama, nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, akan tetapi tetap bernama Kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Yang kedua, penilaian sikap kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran. Hanya mata pelajaran agama dan PPKN yang tetap ada, namun kompetensi inti dalam bentuk RPP. Yang ketiga, pendekatan saintifik 5M bukan satu-satunya metode saat mengajar, dan apabila digunakan, maka susunannya tidak harus berurutan. Yang keempat, silabus Kurtilas edisi revisi lebih ramping. Hanya ada 3 kolom, yaitu kompetensi dasar,
materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, perubahan terminologi. Ulangan harian menjadi penilaian harian, UAS menjadi penilaian akhir semester untuk semester 1, dan penilaian akhir tahun untuk semester 2. Dan sudah tidak ada lagi tugas UTS. Langsung ke penilaian akhir semester. Yang keenam, dalam RPP tidak perlu disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan, dan materi dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan rubrik penilaian jika ada. Yang ketujuh, skala penilaian menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Yang kedelapan, remedial diberikan untuk yang nilainya kurang. Namun sebelumnya, siswa diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedial adalah nilai yang dicantumkan dalam hasil. Kelebihan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki kelebihan, yakni pada kurikulum 2013 dilakukan melalui pembelajaran tematik terpadu. Hal ini membuat peserta didik mempelajari serta memperoleh sajiense secara komprehensif. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, memungkinkan peserta didik belajar secara kontekstual dan mampu berpikir secara ilmiah. Pendidikan karakter dijadikan hal penting yang termuat dalam semua mata pelajaran, yang menjadikan peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan, namun juga penerapannya, serta cara pengambilan keputusan menggunakan etika yang berlaku. Adanya buku guru dan buku siswa menjadi pedoman tidak hanya bagi pendidik, peserta didik, namun juga bagi orang tua. Namun, pemerintah belum sepenuhnya memberikan pemerataan penunjang kurikulum 2013 ke lembaga pendidikan atau sekolah, baik berupa buku guru, dan buku siswa, sampai pada fasilitas berupa LCD serta proyektor. Sosialisasi gencar dilakukan ke lembaga pendidikan, namun tidak pada subjek pendidikan atau peserta didik, serta orang tua dan masyarakat. Implementasi kurikulum 2013 di tingkat SD atau MI. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada intradisipliner, mengintegrasi dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh di setiap mata pelajaran. Yang kedua ada interdisipliner, menggabungkan kompetensi-kompetensi dasar berbagai mata pelajaran agar saling terkait. Yang ketiga ada multidisipliner, tidak menggabungkan kompetensi dasar tiap mata pelajaran sehingga tiap mata pelajaran masih memiliki kompetensi dasar sendiri. Yang terakhir ada transdisipliner, mengaitkan berbagai mata pelajaran yang ada dengan permasalahan yang dijumpai sekitarnya sehingga pembelajaran menjadi kontekstual. Penilaian pada kurikulum 2013 lebih ditekankan pada penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai masukan, proses, dan hasil pembelajaran. Bila pada kurikulum KTSP penilaian lebih menekankan pada aspek pengetahuan yang menjadikan tes sebagai cara penilaian yang dominan, sedangkan pada kurikulum 2013 menekankan pada aspek pengetahuan, sikap, keterampilan secara proporsional sesuai dengan karakteristik peserta didik, yang sistem penilaiannya berdasarkan tes dan portofolio yang saling melengkapi.